Bayangkan Anda masuk ke lapangan pertandingan yang super sengit. Tapi sebelum peluit berbunyi, Anda melihat piala di pinggir lapangan dan nama Anda itu sudah diukir di situ. Bukan sebagai nominasi ya, tapi sebagai juara mutlak. Pastinya. Anda tahu pasti, apapun yang terjadi di lapangan nanti, Anda akan menang. Nah, realitas yang menggeser paradigma inilah yang sebenarnya dibicarakan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 8 lewat satu frasa ikonik yaitu lebih dari pemenang. Tepat sekali. Dan di eksplorasi mendalam sumber-sumber teologis kita hari ini, kita mau membedah frasa itu. Benar, karena ini kan bukan sekedar kutipan motivasi murahan buat ditempel di dinding kantor Anda kan. Ini tuh panggilan mendesak supaya kita mengubah total cara pandang kita dan berhenti hidup dalam ketakutan hari ini juga. Betul. Dan untuk paham seberapa mendesak panggilan itu, kita perlu melihat kata aslinya dulu nih. Karena pemenang di sini tuh sama sekali tidak menggunakan standar duniawi. Oh iya. Standar yang kayak gimana maksudnya? Jadi teks Yunani yang dipakai adalah hupernikōmen. Awalan huper itu artinya di atas, melampaui, atau ya beyond lah. Oke, berarti kalau diterjemahkan secara harfiah jadinya penakluk super gitu. Kayak super conquerors. Secara bahasa ya bener banget. Bedanya begini, kalau kita menang biasa nih, musuh mungkin mundur sementara dan masih bisa membalas dendam besoknya. Iya, kayak menang tipis 1-0 gitu di detik terakhir. Tepat. Tapi hupernikōmen adalah penaklukan absolut. Musuh dilucuti total sampai tidak punya sisa kuasa apa-apa lagi. Ditambah lagi ya, secara gramatikal, Paulus itu menuliskannya dalam present tense. Berarti sedang terjadi sekarang. Nah, benar. Ini mengisyaratkan kalau kemenangan tersebut bukan sekedar janji manis di masa depan setelah kita mati, melainkan realitas rohani yang memang sedang terjadi sekarang ini. Tunggu dulu, disinilah saya mulai garu-garu kepala waktu baca riset kita. Kalau dibilang musuh sudah dilucuti total, dan kita ini berstatus penakluk super sekarang juga, kenapa dong hidup orang percaya masih penuh penderitaan? Nah, itu dia pertanyaannya. Ya kan, jujur aja, waktu kita menghadapi tagihan yang menumpuk, atau ancaman PHK, divonis penyakit berat, kita sama sekali tidak merasa seperti penakluk super. Bukannya ini sangat ironis sih? Itu kebingungan yang wajar banget. Karena pandangan modern kita sering terjebak dalam apa yang disebut teologi kemakmuran. Oh, yang mikir kalau ikut Tuhan pasti mulus semua jalannya ya? Betul, kita berasumsi kalau Tuhan menyertai kita, maka hidup pasti bebas masalah. Padahal sumber-sumber teologis kita menunjukkan hal yang sebaliknya loh. Paulus dengan sangat belak-belakan mendaftar ancaman nyata. Kayak penindasan, kelaparan, gitu-gitu ya? Iya, bahkan sampai ancaman pedang. Dan pedang di konteks abad pertama itu bukan kiasan. Wah, merujuk ke penganiayaan brutal di rezim Kaisar Nero kan? Orang-orang ini benar-benar dibantai layaknya domba sembelihan. Jadi, bagaimana orang yang sedang dianiaya justru dibilang sedang menang? Kuncinya ada pada cara kita menilai sebuah kerugian. Teolog Matthew Henry punya analisis yang sangat tajam soal ini. Menarik. Apa kata dia? Dia menjelaskan bahwa kehilangan hal-hal yang sifatnya sementara, seperti harta atau kenyamanan fisik, itu ibarat sedang membuang ampas logam atau kotoran. Dross ya, istilah teologisnya. Betul. Anda rela ampas itu terbuang dan meleleh dalam api penderitaan, karena proses pemurnian tersebut justru menghasilkan emas murni. Nah, emas murninya adalah kemuliaan kekal. Oh, saya paham. Berarti kerugian fisiknya seolah ditukar dengan keuntungan spiritual yang jauh lebih masif. Waktu baca bagian ini saya langsung ingat prinsip dasar bela diri judo. Wah, gimana tuh analoginya? Dalam judo, kalau ada lawan yang badannya 2 kali lipat lebih besar, menyerang, kita kan tidak menahan serangannya secara frontal dari depan. Kita justru menggunakan momentum serangan dan berat badan lawan itu untuk membantingnya. Penderitaan itu ibarat serangan lawan tersebut. Analogi judo itu sangat pas sih menggambarkan bagaimana mekanisme teologis ini bekerja. Di sumber kita ini dikenal sebagai prinsip pembalikan atau reversal principle. Tuhan seringkali tidak menghilangkan penderitaan secara instan, tapi dia membanting momentum masalah tersebut. Jadi kekalahan lahiriah dikonversi jadi kemenangan rohani dong. Tepat. Bukti terbesarnya, ya salib itu sendiri. Secara kasat mata, penyalipan adalah puncak kekalahan total. Namun lewat karya Kristus, momen kekalahan itu dibalikan menjadi kemenangan mutlak atas maut. Berarti momentum musuh dibajak untuk menghancurkan musuh itu sendiri. Wah, luar biasa. Dan secara moral juga begitu kan, saat disakiti, dunia bilang balas dendam. Tapi secara rohani, kalau merespons kejahatan dengan kebaikan,
kita menaklukkan kejahatan itu sendiri. Ya, itu penaklukan yang melampaui batas atau beyond. Dan karena sistemnya bekerja dengan cara membajak serangan musuh tadi, maka kemenangan ini jadi tanpa batas. Maksudnya, tidak ada yang bisa membatalkan status ini. Sama sekali tidak ada. Paulus menyimpulkan bahwa maut, kehidupan, masa depan, bahkan kekuatan supranatural sekalipun tidak punya otoritas membatalkannya. Penderitaan malah didaur ulang menjadi alat untuk memperbesar kemuliaan melalui kasih Kristus. Kalau kita tarik ke realitas pendengar kita nih, piala sudah diukir dengan nama Anda, dan setiap serangan justru didaur ulang jadi kekuatan Anda. Secara logis, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menunda tindakan atau hidup ketakutan. Benar, masalah-masalah itu secara esensial sudah kehilangan kuasa untuk menghancurkan Anda. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan, pertandingannya sudah diatur agar Anda menang. Anda cuma perlu turun ke lapangan hari ini juga, tanpa rasa takut. Betul sekali. Langkah berani itu yang dituntut sekarang. Tepat. Dan sebagai penutup obrolan kita, coba bawa satu pemikiran provokatif ini sepanjang hari. Jika hal-hal yang dirancang untuk menghancurkan Anda justru adalah alat yang sedang dipakai Tuhan untuk memperbesar kemenangan Anda, nah bagaimana fakta ini akan mengubah total cara Anda merespon ketakutan terbesar Anda besok pagi?